Kesetaraan gender adalah suatu konsep yang menekankan bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki hak, kesempatan, dan juga perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan stereotip dan juga stigma yang ada. Namun pada kenyataannya, masih banyak masalah kesetaraan gender yang jauh dari kata selesai, sehingga kesetaraan itu sampai sekarang masih belum bisa dicapai sepenuhnya. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan dalam jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Total pengaduan tersebut mencapai 4.374 kasus. Kemudian menurut UNICEF pada tahun 2003, dikatakan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Dan dalam Global Gender Gap Report tahun 2003 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Indonesia sendiri hanya berada di peringkat ke-87 dari 86 negara. Melihat hal ini kita semakin bertanya-tanya, apakah kesetaraan gender ini masih bisa kita wujudkan, khususnya di negara kita Indonesia? Lalu jika bisa, apa yang bisa kita lakukan dalam mengupayakan hal tersebut? Ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengupayakannya. Sebuah hal sederhana yang sering kali kita lupakan, namun yang menjadi kunci untuk mengatasi berbagai macam permasalahan. Yap, kita bisa mulai dengan komunikasi. Memahami gender adalah memahami peran dan tanggung jawab yang telah dikonstruksi oleh sosial dan budaya kita. Tapi definisi kesetaraan gender tidak statis. Ia akan terus berubah tergantung pada sosial, budaya, perilaku, dan kondisi masyarakat. Inilah yang coba kami angkat dalam game kami. Pulang. Sebuah game yang menggunakan pendekatan story-based naratif untuk menyampaikan edukasi mengenai kesetaraan gender. Cerita pada game ini berkisah tentang perjalanan pulang adik dan kakak bernama Rana dan Ahmad menuju kampung halaman mereka. Mereka berdua menghadapi masa lalu yang penuh luka karena takdir sebagai laki-laki dan juga perempuan. Perjalanan ini bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga emosional. Mereka bertemu, berpisah, dan saling mengobati luka yang mendalam. Secara garis besar, storyline pada game kami bisa dibagi menjadi 5 chapter yang berbeda. Chapter 1, awal perjalanan. Chapter 2, stasiun dan pertemuan. Chapter 3, kereta dan perjalanan. Chapter 4, bandara dan landasan. Chapter 5, langit dan pesawat. Lalu, mengapa story based? Kenapa kita membuat game dengan konsep story based? Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Carmen Luciana Rodriguez dan kawan-kawannya dengan judul Digital Storytelling in Education, A Systematic Review of Literature, dikatakan bahwa digital storytelling menjadi alat yang ampuh dalam beberapa tahun terakhir untuk penelitian bidang sosial dan juga pendidikan. Sehingga game dengan konsep story-based kami yakini dapat menyampaikan pesan yang lebih baik dan juga mendalam mengenai kesetaraan gender, terutama dari sisi psikologis. Narasi yang mendalam memungkinkan pemain untuk benar-benar merasakan emosi dan juga kompleksitas hubungan antara laki-laki dan juga perempuan, menghadirkan perspektif yang berbeda dan lebih mendalam tentang peran dan juga tanggung jawab gender. Dalam Pulang, Anda akan merasakan gameplay yang mendalam dengan berbagai mekanik yang akan mendukung permainan. 3D movement yang membuka pemain untuk menjelajahi dunia Pulang diikuti dengan sudut pandang kamera yang beragam serta sinematik. Visual novel untuk mempertegas cerita. Speech mekanik, di mana pemain akan dihadapkan tantangan dalam berkomunikasi dengan lawan bicara untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dan setiap pilihan jawaban akan memiliki respon berbeda tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lawan bicara, baik itu baik maupun buruk. Auxiliary Inventory sebagai petunjuk dan juga alat untuk menyelesaikan berbagai macam quest yang ada, serta minigame yang beragam. Dibandingkan sebelumnya, kami sudah menambahkan konten-konten baru dalam game Pulang. Yang pertama, switch playable character, yaitu Ahmad. Dalam hal kesetaraan gender, penting bagi kita untuk melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya bermain sebagai Rana, kini pemain juga berperan sebagai Ahmad. Dengan begitu, kita diajak memahami permasalahan ini tidak hanya melalui perspektif perempuan, tetapi juga dari perspektif laki-laki, memberikan wawasan lebih kaya serta seimbang. Kemudian ada penambahan area baru, yaitu bandara dan pesawat, diikuti dengan karakter tambahan, Pak Chandra beserta anaknya Cantika. Dan yang terakhir, speech mekanik yang jauh lebih kompleks karena ada double opponent serta reaksi dari karakter lain. Setelah pengembangan, kami memanfaatkan berbagai macam software yang berbeda untuk mendukung keseluruhan proses pembuatan game ini.
Blender untuk pembuatan aset-aset 3 dimensi seperti karakter dan juga environment, Adobe Photoshop untuk pembuatan aset-aset 2 dimensi, dan terakhir, Unity sebagai game engine utama kami. Berikut sertifikat HKI dari game kami, yaitu Pulang. Melalui game ini kami ingin menekankan bahwa kesetaraan bukanlah tentang siapa yang lebih berperan, siapa yang lebih baik, atau siapa yang lebih berkorban, tetapi tentang saling memahami posisi masing-masing, saling berkompromi, dan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya akan ada demo terbaru dari game kami, yaitu Pulang.